siang Pak Made ya. Selamat siang Bu Ari. Bagaimana kabarnya? Baik-baik Bu Ari. Baik, oke. Gimana kabar Ibu Ari? Baik Pak Made, seperti biasa. Iya. Semoga kita sehat selalu ya Pak Made ya. Siap. Selalu sehat. Waktu ini soalnya saya dengar Pak Made sempat sakit nih. Gimana sekarang? Sudah sehat? Ya waktu ini sakit karena terkontaminasi ya Bu ya. Karena cuaca yang tidak baik, yaitu dingin, sehingga saya menjadi sakit ya Bu. Terus sekarang udah sehat Sudah kembali. sehat kembali ya. Sudah terlihat dari senyumnya ya. Iya. Gimana anak sehat juga ya? Anak-anak sehat juga Bu. Terima kasih Bu. Oke. Jadi siang ini saya di sini akan bertindak sebagai supervisor yang akan mensupervisi. Jadi Bapak nanti akan memberikan coaching ya nanti untuk mengembangkan teman sejawat Bapak ini. Iya. Jadi nanti saya akan mensupervisi Bapak. Jadi Bapak harus tetap mengacu pada rubrik penilaian. Siap. Seperti alur kita, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, kemudian Bapak juga harus memperhatikan respon coach terhadap pertanyaan Bapak, dan juga nanti tetap mengacu pada prinsip coaching itu seperti kemitraan, dan juga proses kreatifnya dari coaching. Kemudian sebelum Bapak memulai coaching nih ya, Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Oke, siap ya Bapak ya? Iya. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan saya, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Ya, terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Ini terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya ya pada praktek coaching ini, yaitu ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama tentunya kehadiran penuh. Oke, kehadiran ya. Kehadiran penuh dalam praktek coaching nanti. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Oke. Ya, mendengarkan aktif ini berarti mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach nantinya terkait kata-kata kunci, nanti berujung dengan kompetensi yang ketiga, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot tentunya. Pertanyaan pemantik yang melihat kata kunci dari si coaching nantinya. Seperti itu Bu. Kayaknya Bapak siap sekali ini udah. Ya, Jadi siap. sudah menguasai sekali untuk kompetensi coachingnya ini. Iya. Oke, selanjutnya Bapak ya masih ada beberapa pertanyaan saya sedikit sebelum Bapak memulai. Itu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching Bapak nanti? Iya. Terima kasih Bu ya pertanyaannya. Terkait kompetensi yang lebih spesifik nantinya ya saat melakukan observasi nantinya terhadap coaching, yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Yang mendengarkan aktifnya ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh si coaching nantinya. Seperti itu Bu yang ingin saya kembangkan. Oke. Benar-benar mantap ini Pak Made ini. Oke, semoga berhasil nanti ya Pak Made. Oh ya, tidak lupa lagi satu pertanyaan saya. Nah, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Nah, jadi indikator yang seperti apa? Iya, terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Ini terkait indikator ya tentang praktek coaching nantinya, di mana yang pertama tentunya coaching nantinya ya dapat mengidentifikasi atau menemukan permasalahan yang dihadapi dulu. Kemudian setelah itu nanti coaching itu diharapkan nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan itu secara mandiri tentunya ya melalui pertanyaan yang saya berikan nanti melalui pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana dia nantinya rencana tindak lanjutnya dalam menjalankan solusinya atau rencana yang sudah dia paparkan nanti saat coachingnya nanti. Seperti itu Bu yang saya bisa dapat sampaikan. Oke, terperinci sekali jawabannya Pak Made. Oke, kita langsung saja ya Pak Made ya prakteknya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih Pak Made. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Wit. Selamat siang Pak Suparta. Gimana kabarnya? Baik Pak. Ya.
di sini kemarin Ibu sempat nelpon ya? Iya, ya saya nelpon Bapak itu ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Iya. Maaf ya kemarin karena saya sudah ketiduran ya, karena ada acara tadi terlalu capek akhirnya tidur. Nah di sini saya menanyakan ke Ibu, Ya. apa yang ingin Ibu sampaikan atau diskusikan? Oke, gini Pak, kemarin tuh saya nelpon Bapak berkali-kali itu karena saya ada sesuatu banget yang ingin saya curhatkan sama Bapak gitu ya, yang saya ingin ceritakan. Saya punya suatu permasalahan Pak. Ini tentang saya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas 8D Pak. Iya, 8D. Saya pada saat pembelajaran itu, murid saya itu saya lihat dia tuh motivasi untuk belajarnya itu kurang sekali Pak. Ya, itu masalahnya kayak tidak ada motivasi sekali, diam, tidak, jadi kelihatan kelas itu ya hening gitu Pak. Ya, itu permasalahan saya. Oh gitu ya permasalahannya. Berarti saya garis bawahi Bu ya. Berarti motivasinya rendah Bu ya. Iya, betul Pak. Nah, motivasinya rendah dari pembelajaran seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu harapkan atau tujuan dari diskusi kita hari ini? Ya, terkait permasalahan saya tadi tentang motivasi belajar, ya tentu saya ingin supaya motivasi belajar dari murid saya di kelas 8D itu meningkat Pak. Paling tidak dia ada ketertarikan untuk belajar. Ya, itu yang saya inginkan. Oh, berarti ada peningkatan ya? Iya betul, ada peningkatan. Peningkatan atau perubahan ya? Pasti Pak, pasti. Seperti itu ya. Nah, dari motivasi yang tinggi, kemudian yang berubah tentunya ya. Nah kalau kita konversikan itu kan udah masuk ke perubahan yang idealnya 10 ya. Iya betul Pak. Seperti itu. Nah sekarang kalau kita kaitkan Bu ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang permasalahannya, kira-kira siswa itu berada di posisi mana jika diskalakan 1 sampai 10? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau misalnya saya skalakan dari kondisi murid saya kelas 8D itu dari skor level 1 itu sampai 10 tuh menurut saya dia baru sampai level 5 Pak. Level 5 ya? Iya. Nah, kalau level 5 kan lumayan Iya, rendah ya. Iya rendah Pak, seperti benar-benar. itu ya. Sangat rendah. Nah, kalau dia level 5, kira-kira apa penyebab dari motivasi siswa itu rendah? Nah, gini Pak, kalau di kelas 8D itu memang muridnya itu memang motivasi belajarnya kelihatan sekali rendah. Mungkin tergantung dari pelajaran yang saya bawakan gitu ya Pak ya. Dia tuh motivasi belajarnya rendah itu karena pertama saya materi saya dulu Pak ya, materi pembelajaran saya waktu itu kebetulan adalah praktek tentang siswa murid itu biar mengetahui tentang format data. Nah, untuk dia mengetahui berbagai macam format data, jadi saya melakukan demonstrasi Pak. Nah, jadi dengan demonstrasi saya yang menjelaskan gitu kepada murid, akhirnya murid melihat dari apa yang saya jelaskan. Nah, mungkin karena saya yang melakukan penjelasan ceramah mungkin jadinya itu ya Pak ya, walaupun saya mendemonstrasikan, nah itu saya lihat motivasi belajarnya kurang, dia diem aja, gimana nak? Jadi tidak ada partisipasi dari murid. Ya, jadi motivasi belajarnya itu kurang sekali Pak. Kurang sekali ya? Karena permasalahannya yaitu saya memberikan pembelajaran yang ceramah seperti itu. Nah, di sini kalau saya bisa garis bawahi ya Bu ya. Di mana Ibu menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah ya, menuntun ya tentunya, sehingga motivasi siswa itu menjadi rendah. Iya betul Pak, apalagi gitu waktu itu kebetulan pelajaran saya itu jam terakhir Pak. Jam terakhir, jam ke-7-8, anak-anak udah capek ya Pak ya, terus saya kasih ceramah, udah ngantuk, jadi tidak ada respon, jadi seperti itu jadinya Pak. Berarti ada dua hal intinya ya, pembelajaran yang monoton, kemudian pada saat pembelajaran juga pada saat jam terakhir makan siang makan siang tidur ya, ngantuknya ya seperti itu ya. Lelah sudah murid-murid itu. Iya. Berarti seperti itu ya permasalahannya ya yang Ibu hadapi. Nah sekarang bagaimana caranya Ibu melakukan perubahan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, ingin meningkatkan motivasi siswa yang rendah. Iya betul itu, Pak. Nah kira-kira apa rencana Ibu ya? Oke, makasih Pak. Setelah saya menghadapi murid yang seperti itu tuh ya Pak ya, saya jadi berpikir Pak,
apa ya yang harus saya lakukan supaya murid saya ini memiliki motivasi belajar paling tidak meningkat lebih sedikit gitu ya Pak ya. Nah setelah saya pikir-pikir ternyata saya menyadari Pak, ternyata kalau saya dengan teknik demonstrasi seperti itu tidak ada keterlibatan dari siswa dalam belajar. Jadi dia tidak akan mengalami secara langsung seperti itu, karena ceramah otomatis itu bosan Pak kan. Ya. Yeah. Dari itu saya ingin mengajak anak praktek langsung Pak. Itu yang pertama yang ingin saya lakukan dulu. Praktek langsung dengan anak di lab komputer. Itu berarti yang pertama Ibu secara praktek langsung ya? Iya betul. Nah, seperti apa kira-kira Bu praktek langsung itu? Mungkin rencananya Ibu mungkin ada gambar bagaimana? Gini Pak, kalau dari permasalahan saya tadi kan saya hanya menjelaskan saja, anak-anak melihat dia tidak mengalami. Nah rencana saya nanti supaya anak-anak itu mengalami secara langsung, saya akan menyebarkan LK Pak, Lembar Kerja KPD, saya bagikan kepada anak-anak, nanti anak-anak berkelompok ya dengan teman sebangku atau dengan 4-5 orang gitu Pak. Kalau di lab mungkin dengan 2 orang aja Pak, mungkin dalam satu deret, karena lab kita kan dalam satu baris itu ada 4, ada yang 4 baris, ada yang 2 baris ya seperti itu. Mungkin saya akan kelompokkan menjadi 2 orang dengan LKPD 1, jadi dia bisa berdiskusi dengan teman sebangku. Nah otomatis rasa ngantuknya bisa berkurang gitu ya Pak ya. Nah itu saya akan memberikan LKPD dan mengelompokkan dengan teman sebangkunya dia untuk praktek mengerjakan LKPD. Itu solusi yang saya akan lakukan. Ya, baik Bu, ya bagus juga ya untuk tahapnya ya. Kalau saya dapat garis bawahi di sini ya, untuk yang pertama ini yaitu Ibu ingin menciptakan pembelajaran di mana siswa itu langsung terlibat dalam pembelajaran ya, melalui kelompok, kemudian LKPD yang diberikan sehingga anak-anak ikut atau ada di dalam suasana pembelajaran tersebut ya. Ya bagus sekali itu Bu ya. Nah selain dari itu Bu, kira-kira ada ya Bu ya? Nah, ada Pak. Saya akan besit lagi. Kalau misalnya dia sudah berkelompok dengan temannya dalam satu komputer seperti itu, saya akan memaksimalkan praktek tutor sebaya, Pak. Nah, jadi pengelompokannya itu akan saya variasikan. Jadi tidak menuntut yang mungkin yang kemampuannya lebih dengan kemampuan yang lebih, enggak. Mungkin dalam mengerjakan LKPD-nya saya akan mengelompokkan dia bervariasi. Jadi ada praktek tutor sebaya di sana. Ya, dengan tutor sebaya sih saya harapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih bisa memberitahukan kepada temannya yang memiliki kemampuan yang kurang, tapi tidak dikerjakan begitu Pak. Jadi dia mengarahkan. Nah, paling tidak yang punya kemampuan rendah itu akan mengalami sendiri dan pasti mengingat dan motivasi otomatis kan dia fokus Pak. Oh, tapi saya harus bisa nih sesuai dengan arahan dari temannya. Bagus ya Bu ya. Semoga bisa di yang kedua ini ya yang saya garis bawahi juga, ternyata Ibu ingin yaitu menggunakan tutor sebaya ya. Berarti ada sharing antara teman sejawatnya berarti ya. Betul Pak. Ya dengan memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian kontribusi dengan kemampuan yang rendah, sehingga jadilah mutualisme nanti. Iya betul Pak. Seperti itu ya. Nah bagus sekali Ibu. Nah selain dari pembelajaran yang terlibat aktif siswanya ya, kemudian yang kedua tutor sebaya. Selain itu adakah lagi Pak? Ada Pak, ada lagi satu. Untuk menghindari misalnya yang jam terakhir gitu ya Pak ya, ini kan sudah bosan, lelah, ataupun jam terakhir dapat informatika lagi, praktek lagi ya, otomatis kan murid-murid itu udah capek Pak. Nah mungkin saya bisa menyisipkan dengan ice breaking seperti itu. Di sela-sela kepenatannya mengerjakan LKPD, saya selingi dengan ice breaking, otomatis semangat murid itu menjadi meningkat. Jadi tidak ada yang ngantuk, yang ngerasa capek, lelah, jadinya tidak muncul itu, digantikan dengan semangat yang baru, dia semangat memiliki motivasi untuk belajar informatika. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Ya, ini kalau saya mengambil benang merahnya Bu tadi ya. Tadi Ibu menyampaikan yaitu merasa motivasinya rendah, apalagi jamnya pada saat jam ngantuk ya. Iya Pak. Nah di sini solusi-solusi Ibu itu sudah mencakup ya, dari ketiga itu sebenarnya Ibu sudah bisa menangani itu ya. Nah sekarang Bu ya, usaha yang bagaimana yang Ibu bisa lakukan nantinya untuk mewujudkan dari ketiga langkah itu? Oke, terima kasih Pak. Menurut saya usaha yang harus saya lakukan itu adalah pertama saya harus mempersiapkan diri dulu Pak. Yang pertama dari apa yang sudah rencana yang saya lakukan, otomatis
otomatis yang pertama itu tadi adalah praktek langsung, berarti saya harus menyiapkan LKPD-nya Pak, mungkin dengan cara melakukan perubahan terhadap modul pembelajaran yang saya punya. Jadi saya harus menyiapkan LKPD yang sesuai dengan persiapan yang saya lakukan tadi dengan membagi kelompok itu tadi Pak. LKPD itu yang saya akan siapkan pertama. Kemudian yang kedua tutor sebaya. Jadi di LKPD itu supaya mengakomodasi tutor sebaya. Dan juga saya melihat lagi analisis dari keyakinan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan. Karena di sana saya bisa melihat mana sih yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Nah itu yang harus saya lakukan. Kemudian yang terakhir mencari-cari ice breaking kira-kira tepat untuk di jam itu. Ya, setelah itu, jika itu perencanaannya sudah matang, berarti saya harus mengecek ini Pak, mengecek lab. Ya, karena saya akan ngajak anak-anak untuk praktek, berarti saya harus memastikan bahwa lab itu siap untuk digunakan supaya tidak ada masalah yang terjadi di lab itu sendiri. Ya, bagus sekali usahanya Ibu ya, sudah tertera dari 3 langkah tadi ya. Nah, usahanya Ibu sudah seperti itu ya. Nah, sekarang komitmen Ibu nantinya untuk melakukan usaha-usaha itu bagaimana? Oh, komitmen saya tentu saja saya berkomitmen akan menjalankan itu Pak. Yang pertama dari rencana yang sudah saya lakukan, saya akan berusaha menjalankan itu dan mau minta dukungan dari murid dan lain sebagainya. Pegawai yang bertugas di lab ya, dan saya pastikan itu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang saya inginkan. Jadi ada komitmen Ibu ya untuk melaksanakan itu agar sesuai dengan perencanaan yang Ibu sudah sampaikan ya. Supaya motivasi belajar murid itu meningkat. Ya, bagus sekali Ibu ya. Nah, di sini semisalnya Ibu sudah punya komitmen, punya usaha. Nah, di dalam prosesnya nanti pelaksanaannya jika ada gangguan atau kendala atau hambatan, nah kira-kira bagaimana Ibu nanti mensiasati ya dari perencanaan tersebut? Oke, kalau misalnya ada gangguan ya Pak ya, otomatis saya akan misalnya kalau ada gangguan anggaplah penggunaan lab gitu Pak ya, karena saya kebetulan guru TIK kan berdua Pak ya, jadi gangguan itu kemungkinan akan muncul Pak. Jadi saya harus tahu kapan teman saya memakai lab ya, biar tidak ngoplok. Jadi saya nggak bisa pakai lab dong. Jadi rencana saya nggak terlaksana dengan baik. Jadi saya harus memastikan itu supaya lab kosong, tidak ada yang pakai, dan perencanaan pembelajaran saya bisa berjalan lancar. Berarti intinya koordinasi seperti itu betul. Ya, koordinasi dengan teman MGMP ya. Ya, berarti Ibu sudah menanggulangi ya kalau misalnya ada tabrakan, berarti saya harus koordinasi dengan rekan sejawat ya, biar tidak jadi bentrokan hal mengajar ya. Apalagi kita praktek lagi. Betul ya. Pak, jadi harus koordinasi penting. Ya. Nah, selain itu Bu ya, tadi kan sudah disampaikan jika ada gangguan. Nah, sekarang kapan ini kira-kira Ibu melaksanakan usaha atau komitmen Ibu ini untuk siswa? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kelas 8B tentu saja saya ingin melakukan ini di pembelajaran berikutnya Pak. Apalagi saya juga tetap mengajar di jam yang sama ya, otomatis saya tidak mau hal seperti ini terjadi lagi walaupun dengan materi yang berbeda begitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah dia praktek, artinya targetnya itu anak harus mengalami langsung, jadi saya akan melaksanakan itu minggu depan Pak. Minggu depan, dan itu akan saya laksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Terima kasih ya Bu Wit ya. Berarti sudah terplanning jadinya punya 1 minggu, minggu depan di pertemuan selanjutnya dengan jam yang sama juga ya. Jam ke-7 ya. Seperti itu ya. Terakhir ya. Itu biasanya lebih krusial ya. Iya Pak, betul. Bahaya jam crowded. Iya, seperti itu Bu ya. Nah, sekarang Bu ya, kita sudah mengikuti ya, kita diskusi, Ibu menyampaikan permasalahan, sudah rencana Ibu sudah bagus ya, sudah perencanaannya ada 3 usaha yang dilakukan. Kemudian jika ada gangguan, ternyata Ibu akan koordinasi nantinya ya dengan rekan sejawat yaitu guru TIK ya, biar dia tidak bentrokan untuk pembelajarannya seperti itu. Nah, di sini kira-kira bagaimana perasaan setelah kita diskusi? Apakah sudah menemukan sesuai dengan tujuan kita di awal ya?
ingin meningkatkan motivasi siswa dengan cara bagi. Oke, tadi Pak sebelum saya kesini saya benar-benar buat Pak. Ya karena permasalahan itu kan, nah makanya saya terus nelfon Bapak biar bisa saya ajak ketemu untuk membicarakan masalah ini. Nah setelah saya menceritakan masalah ini ke Bapak, itu saya merasa plong Pak, saya lega sekali. Ya jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu. Ya karena Bapak memancing saya Pak, terus terang ini memancing saya untuk saya bisa berpikir apa yang harus saya lakukan ya untuk mengatasi permasalahan saya tadi. Akhirnya ya saya menemukan solusi tadi itu ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, tapi di sini bukan sampai di sini saja diskusinya nanti ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya nanti ya mungkin saya harapkan ya saya juga memantau nanti Ibu ya gimana dari perencanaannya, kemudian dari pelaksanaannya, sehingga memang betul-betul terwujud nantinya apa yang Ibu sudah rencanakan, sehingga dapat menghasilkan atau meningkatkan motivasi siswa yang meningkat tentunya ya, yang Ibu harapkan seperti itu ya. Nanti saya tunggu rencana Ibu tindak lanjutnya bagaimana nanti ya Bu ya, seperti itu Bu. Ya. Sesuai komitmen saya akan melakukan mulai minggu depan. Semoga saya bisa melakukan apa yang sudah rencanakan Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Bu? Karena kita sudah so ini sih tidak Pak, saya harapkan sih Bapak gini Pak, tidak bosan-bosan Pak. Misalnya kalau saya punya permasalahan lagi gitu ya, saya bisa menghubungi Bapak supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi kayak seperti sekarang ini Pak ya, supaya pembelajaran saya itu bisa berjalan dengan lancar begitu Pak. Ya, tentunya sih seperti ini ya Bu ya. Walaupun kita nanti selesai dari diskusi ini, kita tetap akan saling koordinasi, kolaborasi ya. Jika ada permasalahan, kita sharing. Iya Pak, itu yang saya harapkan Pak. Iya. Karena tidak lepas mungkin permasalahan yang saya hadapi tidak hanya hari ini aja ya Pak ya. Mungkin saya punya lagi permasalahan lain gitu Pak yang bisa saya sharingkan ke Bapak gitu. Dan saya senang sekali sekarang aja saya menemukan solusi yang tepat gitu ya Pak. Kalau nanti saya punya masalah lagi ya saya pasti akan menghubungi Bapak lagi gitu ya Pak ya. Ya pasti siap nanti membantu ya. Karena tujuan kita yang bersama itu yaitu ingin menciptakan siswa pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid ya seperti itu ya. Apalagi tadi Ibu menyampaikan rencananya yaitu keterlibatan langsung benar. Seperti itu ya. Nah, dimana siswa sebagai saja ya bagus sekali sudah yang disampaikan Ibu ya. Ya saya tunggu nantinya Bu ya, aksinya Ibu nantinya Bu ya. Saya pasti akan melaksanakan itu, semoga saya bisa, dan saya mohon dukungannya terus ya Pak ya, supaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar murid, dan tidak hanya itu, supaya pembelajaran yang saya lakukan juga bisa berpusat pada murid Pak. Ya tentunya tetap saya akan mendukung, tetap semangat nanti Bu ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih ya Bu ya, selamat siang. Ya. Oke Pak Made, selamat siang. Selamat siang Bu Ari. Oke, gimana tadi saya sudah memperhatikan Bapak saat proses coaching Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Perasaannya ya tentunya dari segi perasaannya Bu ya, pertama kali melakukan coaching ini ya, tentunya ada beberapa yang perlu diperbaiki nantinya ya, tapi perasaannya sangat lega ya. Oh ternyata seperti ini menggunakan praktek coaching ini ya, coaching ini ya seperti itu. Lega dan senang ya. Oke, bagus sekali Pak Made. Jadinya senang ya sudah berhasil menerapkan teknik-teknik dalam praktek coaching ini. Iya. Nah, jadi sedikit pertanyaan saya untuk Pak Made terkait tadi proses coaching yang Pak Made lakukan. Nah, yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian coaching yang Bapak lakukan? Jadi indikator ketercapaian ya. Ini terkait indikator ketercapaiannya ya, dan mengacu tadi pada rubrik yang disampaikan saat praobservasi ya, di mana menggunakan alur-tirta. Nah di sini dalam coaching ini saya sudah menggunakan alur-tirta, di mana meliputi dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Suci, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmennya dalam melaksanakan. Nah, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot ini saya mengambil kata kunci yang
yang disampaikan oleh Puci ya. Dari kata Puci inilah saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot sehingga mengarahkan Puci itu ke solusinya secara mandiri seperti itu. Kemudian dalam prinsip kunci ya, nah prinsip kunci yang saya sudah lakukan yaitu kemitraan. Kita sudah berbicara di mana kunci itu sudah secara leluasa ya terbuka menyampaikan permasalahannya, undang-undangnya, sehingga dia bisa juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Serta lagi satu ya, rencana tindak lanjutnya yang dia sudah sampaikan kepada saya. Seperti itu Bu, yang saya sudah lakukan observasi dengan kunci. Oke, jadi sudah jelas sekali ya Pak Made ya. Nah, jadi sedikit dari saya tentang hasil observasi saya tadi terhadap Pak Made itu ya. Jadi sudah sama pemikiran kita. Jadi Pak Made sudah bisa merefleksi sendiri bahkan seperti tadi, benar. Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Seperti tadi Bapak sebelum saya observasi, sebelum Bapak melakukan coaching. Bapak saya sempat tanyakan juga. Nah, ternyata Bapak sudah menyampaikan semua niki. Alur tirta sudah sesuai. Kemudian juga Bapak sudah memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Ya, kemudian sampai Bapak sudah merespon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, sudah semua. Terus Bapak juga sudah dapat merefleksi, yaitu Bapak mengambil kata-kata kunci dari apa yang disampaikan coach sehingga Bapak bisa memberikan pertanyaan pemantik dari kata kunci tersebut sehingga dapat menuntun coach yang Bapak kembangkan pada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat mengembangkan potensinya juga. Benar, bagus sekali Bapak. Jadi Bapak mengambil kata-kata kuncinya itu sehingga terus menggali ide apa sih sebenarnya inti permasalahannya, kemudian bagaimana dia bisa untuk menemukan solusi permasalahannya itu dan kemudian membuat rencana tindak lanjut dan sampai pada alur tirta itu tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Nah kemudian ada sedikit lagi kompetensinya Bapak juga tadi Bapak kehadiran penuh, Bapak sudah hadir dengan penuh untuk mendengarkan juga permasalahan dari coach Bapak, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah. Oke. Untuk indikator juga semua sudah terpenuhi ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, jadi cukup. Kemudian satu lagi Pak ya, boleh ya pertanyaan saya. Oke, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya? Ya, terakhir Bapak, tenang ya. Bapak. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Memberikan pertanyaan berbobot ya. Karena dari pertanyaan yang berbobot inilah kita bisa nanti menggali potensi dari kunci itu untuk menemukan dulu permasalahan yang dihadapi, menjadi masalahnya, sehingga dari permasalahan tersebut kunci itu nanti bisa memberikan solusi ya dari permasalahan tersebut secara mandiri. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua yaitu tentunya keterampilan dalam praktek coaching ini harus saya latih lagi ya, berlatih dan belajar tentang praktek coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga nanti dalam proses coaching selanjutnya itu berjalan dengan baik dan bisa lebih meningkat lagi dari yang sekarang seperti itu. Waduh, hebat sekali Pak Made. Ya. Terus berlatih ternyata juga menjadi kompetensi yang ingin dicapai. Iya, kita sebagai guru itu istilahnya ada pepatah bilang long life education ya, belajar sepanjang hayat seperti itu. Tidak salah Bapak memilih sebagai guru ya. Iya, tentunya. Saya senang dalam hal belajar. Oke, bagus sekali Pak Made. Saya apresiasi positif sekali. Hari ini Bapak Made sudah berhasil melakukan teknik coaching dengan sangat baik. Ya, terima kasih juga Ibu atas bimbingannya dan
bimbingan serta apa yang Ibu sampaikan itu sebagai masukan kami nantinya atau saya untuk melakukan hal yang lebih baik. Oke. Ya, seperti Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Made, Ya. sukses terus. Terima kasih Bu. Oke.